mendapatkan calon imam yang soleh, sedangkan kita bisa dikategorikan jauh dari kata itu. Saya tinggal di hotel dalam acara. Sarapan pagi turun ke restoran hotel. Kita sedang makan, datanglah ibu-ibu jamaah membawa anak gadis. Ustaz Somad, ya bu, ini teman saya sekantor nyari imam. Saya khotib, saya bilang. Ya benar sih. Ya. Mencari imam. Antum mencari imam. Bolehkah seorang perempuan menawarkan dirinya kepada imam yang baik? Boleh. Mana dalilnya? Dalilnya Khadijah. Khadijah ini punya barang-barang banyak, yang menjualnya anak-anak muda. Tapi kalau anak muda ini yang menjual laku keras. Akhirnya dia penasaran, siapa yang menjual barang ini kok laku? Itulah orangnya. Ditunjukkan Nabi Muhammad. Lalu kata Khadijah, aku ingin menikah dengan dia. Tapi tak sampaikannya langsung. Maka disampaikanlah ke Rasul. Lalu kemudian Rasul menyampaikan ke pamannya. Paman-pamannya adalah meminang Khadijah. Jadi boleh menyampaikannya melalui wali. Lalu kemudian wali mengundang anak lajang ini datang. Lalu anak datang tu, datanglah anak gadis tu membawa teh manis. Kalian pun jangan nunduk aja, tengok-tengok sikit. Nunduk balik tanya, ada kau nampak? Tidak. Apa guna kau datang situ? Datanglah dia bawa teh manis tadi. Datang. Jangan kalian datang sendiri. Jangan datang sendiri. Bawa Pak Rektor, bawa Pak Kadis. Jangan bawa saya. Kalau saya kalian bawa, saya yang diterima. Kadang anak-anak muda ini kepedean, datang sendiri. Pak, izinkan saya, jangan hanya sekedar hubungan bertetangga, ingin lebih dekat daripada itu. Balik. Inilah jadi pentingnya laki-laki ya, dengan pendamping. perempuan dipertemukan dengan cara yang baik, dengan orang baik. Jangan pacaran. Tertulis di botol, do not accept if cell is broken. Jangan pacaran ya teman-teman, karena pacaran itu membawa dampak negatif bagi kita semua. Do not accept if cell is broken. Botol ini pun tak ada harganya kalau segelnya rusak. Paham? Nih segelnya rusak maksudnya. Yang rugi kalian adikku, yang rugi kalian anakku, yang rugi kalian jangan mau pacaran perempuan. Laki-laki ini senyum-senyum aja nih orang nih. Kalian yang babak belur. Insya Allah nanti akan datang masanya, tapi tetap ada ikhtiar dan usaha. Insya Allah dipertemukan. Garam di laut, asam di gunung, bertemu dalam. Orang Melayu selalu mengaitkannya dengan kuliner. Kalau orang Barat enggak. Man from Mars, woman from Venus. Laki-laki dari planet Mars, perempuan dari planet Venus. Bertemu di Rumbai. Insya Allah. Nanti kalian tanyalah setiap ibu dosen bapak kalian ini satu-satu. Kalian mau buat kalian yang rajin nulis buat 40 cerita dari. Tanyalah, setiap dosen ini macam-macam cerita. Buatlah cerita yang indah untuk diceritakan ke anak kalian nanti. Ayah. Ya. Cumana ayah jumpa dengan emak dulu? Waktu itu pengajian Ustaz Somad. Pas kami pulang, ayah bingung sendal di mana. Berantuklah dengan emak kau ni dulu. Pas balik. Tapi sejak itu kami tak ada hubungan. Setelah tamat dia kerja, kami pun kerja, jumpa lagi akhirnya indah. Jangan sampai tanya, "Cemana ya?" Usah tanya. Allah, ceritakanlah ya, Mas, kami disuruh guru sekolah untuk nuliskan cerita indah ini. Tangkap satpam kan dulu. Jadi tangkap satpam itu banyak versi ya teman-teman. Tapi kita semua tahu lah kalau ditangkap satpam itu bagaimana. Anak itu pun malu cerita kita, jadilah ya. Insyaallah adik-adikku semua ini ceritanya indah semua. Amin. Kalau kalian berdoa, mintalah pada Allah yang terbaik menurut Allah, jangan menurut kalian. Saya ini memang tak begitu jauh dengan kalian, tapi insya Allah pengalaman hidup saya lebih banyak.
Saya banyak menjalani hidup, Allah memberikan lebih dari ekspektasi, lebih dari yang pernah saya pikirkan. Saya hanya selalu berdoa, ya Allah kasihlah aku yang terbaik menurut Engkau. Karena kalau terbaik menurut aku, kebanyakan orang ini tak begitu. Ditetapkannya satu target, lalu dimintanya Allah menyetujui target itu. Iya, betul sekali itu, benar. Ya Allah kasih, ya Allah nikahkan aku dengan Khadijah. Kalau tidak, jangan sampai dengan yang lain. Jangan begitu. Itu artinya kau lebih tinggi dari Allah. Minta tak apa-apa, habis itu berikan aku yang terbaik menurut Engkau ya Allah. Insya Allah, Allah kasih adik-adikku ini semua yang baik-baik insya Allah. Berpikir baik, merenung baik, berkata baik, berbuat baik. Datang yang baik, berarti Allah nyuruh kita bersyukur. Datang yang tak baik, berarti Allah menyuruh kita bersabar. Dua-dua itu ada pahalanya. Iya Pak Ustaz, tapi takdir dia enak, takdir aku kok tak enak. Memangnya takdir itu multiple choice? Tidak, kita ikut kuasa Allah. Mudah-mudahan semuanya dapat kebaikan, yang sakit-sakit disembuhkan, yang belum berjodoh dijumpakan dengan yang baik-baik. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Umat Desain. Semoga sahabat semua diberikan kesehatan, kemudahan rezeki dan berlimpah keberkahan. Mengaji adalah perjalanan spiritual yang membawa kita menuju kedamaian batin dan kebijaksanaan hidup. Dengan mengaji, kita memperkuat fondasi iman kita dan menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala maupun dengan sesama. Tadi sudah dibahas oleh Ustadz Abdul Somad ya, tentang imam, tentang jodoh, tentang permohonan. Yang salah satunya tadi adalah jangan pacaran ya, karena memang benar pacaran itu membawa dampak buruk. Banyak sekali yang sekarang pacaran tahu-tahu hamil duluan, atau yang tadi dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad bahwa kalau segel sudah dirusak, itu memperbahasakan kalau aqua segelnya itu rusak maka sudah tidak harganya. Makanya kita di zaman sekarang banyak-banyaklah mendekat kepada para ulama untuk mengaji dan memperdalam atau memperkuat fondasi iman kita semua. Masih banyak sekali dari kajian-kajian Ustadz Abdul Somad yang belum ditampilkan, makanya jangan sampai beranjak dari channel ini, karena kajian-kajian Ustadz Abdul Somad ini sangatlah bermanfaat bagi kita semua di zaman-zaman sekarang. Mari kita lanjutkan ceramahnya Ustadz Abdul Somad ya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Memang kalau orang SMA 8 itu bertanya, bergizi dia, berkualitas. Ada dalam hadis, sesungguhnya Allah menurunkan setiap permulaan 100 tahun seorang mujaddid yang mengembalikan kegemilangan agamanya. Lantas bagaimana kaitannya dengan perkembangan LGBT yang tengah marak? Apakah LGBT baru akan hilang dan musnah setelah Allah menurunkan mujaddid? Mujaddid wis. Setiap awal 100 tahun, makanya mereka mengatakan mujaddid abad ketiga, abad kedua itu Imam Syafi'i, karena dia meninggalnya 204. Jadi setiap awal-awal mereka mengatakan mujaddid pembaharu itu Imam Al-Ghazali, karena meninggalnya 505. Mereka mengatakan mujaddid itu Imam Ar-Razi, karena meninggalnya 606 di awal-awal itu. Apakah setelah Imam Syafi'i meninggal perbuatan maksiat tetap ada? Ada. Tetap ada. Nabi Muhammad meninggal perbuatan maksiat tetap ada? Ada. Tetap ada. Ini dunia, besti. Ini bukan sorga. Jadi kalau ada kalian berpikiran, aku menyesal lah hidup zaman sekarang, Pak Ustaz. Kenapa lah aku hidup di zaman banyak LGBT, maksiat, dosa, judi online, seks online? Kenapa aku tak hidup di zaman Nabi Muhammad? Kalau orang model kau nih hidup zaman Nabi Muhammad, mungkin tak ikut Nabi Muhammad, ikut Abu Lahab. Iya, bisa juga itu.
Bersyukurlah Karena ya. setiap zaman itu ada orang baik, ada orang Jahat. jahat. Ada Fir'aun, ada Musa, ada Namrus, ada Ibrahim, ada Isa, ada Herodes. Jadi nanti kalau ada orang bilang dunia ini sudah rusak, tidak begitu. Dunia ini dari zaman dulu sampai sekarang ada Kabil, ada Habil, ada Namrus, ada Ibrahim, ada Musa, ada Fir'aun, ada Nabi Muhammad, ada Abu Lahab, ada aku, ada kamu. Iya. Pas giliran tak baik aku kau bilang, kata dia. Jadi kita tinggal memilih mau jadi laki-laki yang soleh atau jadi LGBT, mau jadi perempuan yang solihah atau menjadi lesbi. Insya Allah semua anak-anakku ini sehat walafiat semua. Anak-anak yang laki-laki ini semuanya ini benar banget ya, hati mereka supaya tidak suka kepada penyanyi, pemain bola, pemain film, artis yang ada bibit-bibit LGBT, karena itu akan membawa dia ke sana. Nauzubillah. Ini satu lembar penuh panjang ini. Minta pertanyaan tak curhat. Kita tahu agama yang paling betul adalah Islam. Tak perlu diragukan lagi. Bagaimana anak-anak yang lahir dari rahim orang yang tak Islam, sementara ada yang lahir dari perut orang Cina, namanya Ustadz Felix Xiao. Ada yang lahir dari perut saudara kita orang Batak, namanya Ustadz Nababan. Ada yang lahir dari perut saudara kita dari Sulawesi Utara, namanya Ustadz Yahya Walone. Tapi dalam perjalanan hidup mereka mencari dia, membaca dia, berpikir dia. Akhirnya dia bersyahadat, login. Asyhadu an la ilaha illallah. Mereka Islamnya lebih kuat. Kenapa? Karena mereka mencari dan setelah mencari menemukan. Beda antara anak-anak yang mencari duit, beli motor dengan motor yang dikasih bapaknya. Hancur motor itu, tak ada penghargaan. Kenapa? Dia tak pernah mencari, dia dikasih. Begitu juga dengan ini. Kita tak pernah mencari. Ayah kita Islam, emak kita Islam, lahir di Riau mayoritas Islam, tak menghargai Islam. Tapi mereka masuk Islam, memperjuangkan Islam luar biasa. Nah, ini bagi orang yang kebetulan lahir dari rahim tidak orang Islam. Sementara kalau bisa memilih, semua mau lahir dari rahim orang Muslim. Tapi saat ditiup roh, tak bisa memilih. Dia dikasih Allah akal. Afala ta'qilun, disuruh mendengar, dengar ceramah di TV, dengar di YouTube, dikasih mata, baca buku, dikasih akal, memilih, akhirnya masuk Islam. Islam mereka lebih berkualitas, balasan pahala mereka lebih besar. Boleh jadi Ustadz Yahya Walone, Ustadz Felix Xiao, Ustadz Hani, Koh Stephen lebih dulu masuk surga daripada Ustadz Abdul Somad. Betul? Betul pula kata orang ini. Betul lah dia tak ada dosanya. Dia baru masuk Islam bersih-bersihnya. Dia melalui proses, dikucilkan, diusir dari keluarga. Mereka melalui perjuangan yang luar biasa. Maka mereka itu adalah panutan. Jadi tidak ada alasan tidak masuk Islam karena keluar dari rahim orang yang tak Islam. Cari, berakal, pakai akal. Pakai akal. Kurang akal, minum air akal. Tak ada otak, makan otak-otak. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, tidak ada alasan karena lahir di Amerika, lahir di Eropa, lahir dari rahim tak Islam, lalu mengatakan ini sudah takdir. Kau masuk ke dalam perut orang tak Islam itu takdir, tapi kau mau masuk Islam itu adalah pilihan. Hidup ini pilihan. Ada takdir yang kita tak bisa memilih. Menjadi orang Riau, menjadi orang Melayu, itu pilihan atau takdir? Takdir yang tak bisa memilih. Menjadi orang Sunda, menjadi orang Batak, menjadi orang Jawa, menjadi orang Eropa, itu pilihan dari Allah, tak bisa kita memilih. Tak pernah dulu malaikat datang bawa kertas, kau mau jadi apa? A, Arab, B, Batak, C, Cino. Tak ada. Tapi setelah kita lahir ke dunia, kita memilih solat ke masjid atau tak solat, puasa atau tak puasa, ceramah duduk di kursi atau berdiri, dengan suara menggelegar atau suara slow. Saya bisa ceramah dengan suara slow. Marilah kita beribadah kepada Allah.
supaya kita lebih berintegritas, supaya kita diterima Allah. Bisa, bukan tak bisa saya selalu bisa, tapi saya tak ada kekuasaan, saya tak ada harta, cuman punya suara. Paling tidak dengan suara saya ini masuk ke telinga jamaah, itulah yang mendapatkan amal jariah sampai menghadap Allah, sampai masuk ke surga bersama Rasulullah SAW. Jelas? Oke, salam. Terima kasih ya, teman-teman sudah mendengarkan ceramahnya sampai selesai. Semoga apa yang kita dapat hari ini menjadi lantaran untuk memperkuat iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah menjadi diri kita semakin menyombongkan diri. Dan jangan lupa mendoakan para kiai, dan jangan lupa pula like, subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Terima kasih untuk dukungannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.